pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Penyiapan lahan masyarakat. Kalau kita lihat dari beberapa kejadian beberapa hari ini, ada sekitar 2 hektar, 1 hektar gitu yang dibuka, itu kemudian dibakar oleh masyarakat. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Ancaman karhutla diprediksi patut diwaspadai dalam beberapa minggu ke depan, seiring dengan cuaca panas terik yang melanda wilayah Sumatera Selatan. Disnaker Trans Sumatera Selatan investigasi dugaan pelanggaran K3 pada peristiwa kebakaran restoran di Palembang Indah Mall. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Billy Makomi. Pendengar, mengawali informasi pertama, ancaman karhutla diprediksi patut diwaspadai dalam beberapa minggu ke depan, seiring dengan cuaca panas terik yang melanda wilayah Sumatera Selatan. Meski kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan saat ini dilaporkan masih dalam level aman, masyarakat dan pihak terkait diimbau untuk tidak lengah. Ancaman karhutla diprediksi patut diwaspadai dalam beberapa minggu ke depan, seiring dengan cuaca panas terik yang melanda wilayah Sumatera Selatan. Kepala Balai Dalkarhut Sumatera, Ferdian, menyampaikan saat ini timnya terus memantau tinggi muka air, khususnya di wilayah rawan seperti Oki dan juga Musi Banyu Asin, serta beberapa waktu lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Sejauh ini menurutnya, salah satu penyebab timbulnya karhutla di Sumsel karena faktor manusia yang membuka lahan dengan cara membakar. Penyiapan lahan masyarakat. Kalau kita lihat dari beberapa kejadian beberapa hari ini, ada sekitar 2 hektar, 1 hektar gitu yang dibuka, gitu kemudian dibakar oleh masyarakat. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan kembali terpantau di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil patroli udara, sedikitnya 5 titik panas fire spot ditemukan tersebar di beberapa kabupaten, dengan kondisi sebagian masih mengeluarkan asap. Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, mengatakan temuan tersebut merupakan hasil pemantauan 2 helikopter patroli udara yang dilakukan pada Selasa, 2 Juni 2026. Dari hasil pemantauan, masing-masing daerah terdeteksi 1 titik api. Di Kabupaten Musi Banyu Asin, karhutla terpantau terjadi di wilayah Sungai Keruh dengan luas lahan terbakar sekitar 2 hektar. Kondisi di lokasi tersebut dilaporkan masih mengeluarkan asap tipis, namun relatif terkendali. Dari Jana Radio, Harun Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau di Sumatera Selatan. Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang menjelaskan bahwa sejak awal Mei, wilayah Sumatera Selatan telah memasuki masa pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Memasuki Juni, sebagian besar wilayah Sumatera Selatan secara umum sudah berada pada musim kemarau. Menurut Siswanto, musim kemarau tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global El Nino yang menyebabkan curah hujan berkurang sehingga kemarau berpotensi berlangsung lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. BMKG juga menegaskan bahwa istilah El Nino Godzilla yang beredar di masyarakat bukan merupakan istilah resmi dalam klimatologi. Secara ilmiah, BMKG hanya mengenal kategori El Nino lemah, sedang, dan juga kuat. Bahwa dari rilis informasi dari teman-teman stasiun klimatologi juga bahwa karakteristik musim kemarau yang berlangsung secara umum di wilayah Indonesia saat ini juga ternyata di-trigger oleh adanya fenomena iklim global, yaitu fenomena El Nino. Bahkan barangkali masyarakat saat ini juga sudah mungkin dihantui dengan beberapa istilah, ada El Nino Godzilla. Tetapi lagi-lagi kami sampaikan bahwa secara ilmu klimatologi di BMKG tidak mengenal yang namanya istilah El Nino Godzilla, tetapi ini lebih menjadi atau disematkan pada fenomena El Nino atau iklim global yang terjadi saat ini adalah El Nino kuat. Artinya kalau di BMKG itu hanya mengenal istilah El Nino lemah
menengah atau sedang, dan El Nino kuat. Nah, barangkali Ditambahkan Siswanto, dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau antara lain meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, atau lebih dikenal dengan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut luas seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki, Ogan Ilir, Banyuasin, serta sebagian wilayah Pali dan Musi Banyuasin. Kebakaran lahan berpotensi menimbulkan kabut asap yang dapat memicu gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan serta dampak lainnya selama musim kemarau berlangsung. Pendengar, seperti apa tanggapan berkaitan informasi tersebut? Berikut ragam komentar masyarakat. Ya, jadi pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui BPD melalui BPBD telah mengeluarkan surat edaran terkait kesiapsiagaan mengatasi kekeringan yang berpotensi terhadap bencana kebakaran maupun kekeringan lainnya kan. Nah, selaku masyarakat kita selaku masyarakat tentu patuh dan akan mempedomani surat edaran tersebut. Jadi insya Allah lah kami selaku masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, kemudian membuka lahan dengan cara membakar, dan juga mengingatkan sesama warga masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan karena itu berpotensi menimbulkan kebakaran. Ya, mudah-mudahan kekeringan yang melanda kita ini cepat berakhir dan tidak menimbulkan bencana. Kita masyarakat Banyuasin dapat hidup normal sebagaimana mestinya. Ya, harapan masyarakat pertama pasti sumur banyak kering, ya kan, penyediaan air bersih paling. Memang sih penyediaan air bersih kalau untuk wilayah kita ini, wilayah KM16 ini memang dekat dari sumur bor itu kan kita beli paling. Itu aja harapannya. Kayaknya selama ini nggak ada ya dari pemerintah ya penyediaan air bersih. Kayaknya nggak ada. Atau mungkin nggak sampai sini. Kalau masalah karhutla itu memang di wilayah KM16 ini kan nggak ada di sini. Kalau yang mungkin wilayah Rimau sana mungkin ada kayak gitu. Dan itu pun ya nggak berani komentar kalau itu yang terjadi di lapangan, kita sama-sama tahu. Ya harapannya ya mana ya, jangan sampai kekeringan cek itu lah. Ya tidak susah air cek itu. Karena kan kita kan ya perlu air cek itu kan buat masak segala macam, nyuci kan. Jadi ya bisa sih tetap ada air untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, untuk kebakaran hutan dan lahan, sebaiknya seperti apa langkah pemerintah? Langkah pemerintah sebaiknya ya pokoknya ditangani lah yang masalah kebakaran itu, jangan sampai kebakaran cek. Harus proaktif lah ya. Pendengar, mengupas lebih dalam informasi terkait karhutla, berikut wawancara Nova Ariana bersama Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Sumatera Selatan, Sudirman. Kabit Penanganan Darurat Pak Sudirman, bisa dijelasin Pak berapa jumlah titik hotspot yang sudah terpantau oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel ini Pak? Jadi kalau untuk hari ini, memang hari Rabu terpantau ada 38 titik hotspot ya. Tidak termasuk dengan titik hotspot itu bukan langsung fire spot. Fire spot ada ya. 38, tapi yang kita cek tadi kedapatan di patroli ada temukan di daerah Muratara, tepatnya di daerah Karanggapo, kayak yang terbakar itu lahan perkebunan masyarakat. Nah, kedapatan juga tadi kita bantu dengan pemadaman udara menggunakan helikopter BNPB, waterbombing. Nah, sebagai informasi juga bahwa pemerintah provinsi dibantu oleh BNPB, ada dua helikopter untuk patroli, itu dua itu terdiri dari satu helikopter patroli, satu pesawat karavan untuk patroli. Jadi ya untuk patroli itu ada dua. Satu helikopter, ya satu pesawat karavan. Nah, untuk waterbombing kita sudah dibantu 3 helikopter BNPB untuk melaksanakan pemadaman udara. Nah, dari 3 helikopter waterbombing itu
karena ada trouble sedikit, jadi satu yang bisa beroperasi saat ini. Sudah 2 hari, yang lainnya ada trouble teknis ya, yang harus segera diperbaiki. Tapi pada intinya kita sudah dibantu 3 waterbombing ya Pak ya? Kita sudah dibantu 3 waterbombing, nanti direncana di tanggal 6 nanti dibantu lagi 1, jadi totalnya ada nantinya jadi 4 waterbombing. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang eskalasinya meningkat, BNPB akan segera membantu juga, karena helikopter waterbombing ini salah satunya untuk menjangkau lokasi-lokasi yang jauh dari akses tim darat. Pak, ini dalam jumlah laporan ini, jumlah titik panas di Sumatera Selatan ini Pak sudah mencapai 700-an titik ya Pak ya? Nah, kalau ini ya, kalau rekap yang kita peroleh dari Januari sampai dengan 2 Juni untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan itu total sampai dengan saat ini, kalau rekap kejadian kami ada 113 kejadian sebenarnya. 113 karhutla ya Pak ya, oke. Iya, 100 kejadian karhutla. Yang untuk luasannya kemarin update sampai dengan April itu ada 182,54 hektar. Sampai dengan Mei, jadi Januari sampai dengan Mei. Januari sampai Mei. Jadi 182,54 hektar yang terbakar. Sumbernya dari Sipongi ke Hutanan. Sekarang ke Hutanan. Siap. Iya. Pak Sudirman, kalau saat ini artinya dengan adanya penanganan ini kita sudah siap ya Pak ya? Kalau koordinasi Pak seperti apa Pak? Karena kan tidak semuanya kita menggunakan waterbombing kan Pak? Ya. Jadi gini, kalau untuk kesiapsiagaan kita menghadapi karhutla di puncak musim kemarau ini, kita selalu berkoordinasi baik itu di level kabupaten maupun provinsi. Kalau provinsi kita Perkebunan Pertanian, TNI, Polri, Manggala, Agni, dan relawan-relawan yang ada. Kita juga karena yang memiliki wilayah itu kan kabupaten, yaitu kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Kita selalu berkoordinasi, mereka bersosialisasi dalam menghadapi kebakaran yang akan terjadi, kebakaran hutan dan lahan yang ada. Salah satu upayanya kan penetapan status siaga. Ada beberapa kabupaten telah menetapkan status siaga. Nah, besok Kabupaten Oki akan menggelar apel dan simulasi siaga kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Oki. Jadi kepada ini sebenarnya himbauan, ini ada rilis terbaru lagi informasinya, puncak di kemarau itu terjadi di bulan Agustus September. Ada rilis update terkini. Kemarin kan Juli Agustus, ini Agustus September. Jadi upaya kepada masyarakat, himbauan kita kepada masyarakat, di mana di puncak musim kemarau nanti, kita usaha kepada masyarakat menimbulkan rasa menghimbau mereka bahwa tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar. Apabila memang mau membuka lahan, silakan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dari level Kades, lurah, kecamatan yang ada di kabupaten, melalui TNI Polri yang ada. Jadi bisa diawasi langsung. Karena dari temuan-temuan memang banyak lahan kosong yang terbakar Pak, lahan warga yang kosong. Jadi yang kita takutkan sekarang ini kan ini masih Oki, karena Oki itu salah satu penyumbang asap ibarat itu yang memiliki lahan gambut yang luas ya, Pak, yang dalam. Apabila terbakar akan sulit untuk dipadamkan. Itu yang kita takutkan kepada masyarakat. Memang apabila terjadi kebakaran di lingkungan pemukiman masyarakat terkait dengan lahan, segera laporkan ke pemerintah setempat biar kita bersama-sama untuk memadamkannya, agar kebakaran itu tidak melebar, meluas, sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan oleh asap itu tidak terjadi dan tidak menimpa kepada kita masyarakat yang terutama yang tinggal di seputaran tempat kejadian tersebut. Oke, siap. Oke, makasih ya Pak Sudirman. Mohon maaf dan Assalamualaikum. Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang di frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
Pendengar, informasi selanjutnya, Disnaker Trans Sumatera Selatan investigasi dugaan pelanggaran K3 pada peristiwa kebakaran restoran di Palembang Indah Mall. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan merespon insiden kebakaran yang melanda salah satu gerai restoran Jepang di Palembang Indah Mall. Tim investigasi khusus telah diterjunkan ke lokasi untuk membedah penyebab api sekaligus mengaudit penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di pusat perbelanjaan tersebut. Investigasi ini menjadi krusial untuk menentukan apakah kebakaran dipicu oleh faktor teknis murni atau terdapat unsur kelalaian dalam prosedur keselamatan kerja. Fokus utama tim adalah memastikan seluruh protokol pencegahan kebakaran telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku guna mencegah insiden serupa terulang kembali. Kepala Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan Indra Bangsawan mengonfirmasi pihaknya telah mengirimkan 5 orang personel ahli untuk melakukan pengecekan mendalam. Namun proses awal pemeriksaan sempat terkendala karena absennya pihak manajemen gerai saat tim tiba di lokasi kejadian. Dari Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan telah menurunkan tim untuk mengecek apa dari sebab memang sudah ada lapor ya yang memeriksa, tapi kami juga ada tim pengawasan kami. Ada berapa orang kemarin Pak Adri kita turunkan tim itu ada 5 orang, jadi kita akan pemeriksaan, tapi manajemennya kan belum ada pada saat itu, jadi masih dalam proses apa-apa yang terjadi di situ. Masih kita selidiki apa ya, mudah-mudahan tidak terjadi kesalahan di dalam pengelolaan mall tersebut. Indra menegaskan pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika hasil investigasi membuktikan adanya pengabaian standar K3. Sanksi administratif berupa nota pemeriksaan pertama telah disiapkan bagi pihak pengelola maupun pemilik mal sebagai peringatan serius atas temuan pelanggaran nantinya. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Disnaker Trans Sumsel berencana memperketat pengawasan terhadap seluruh pusat perbelanjaan dan layanan publik di wilayah Sumatera Selatan. Dalam waktu dekat, otoritas terkait akan menerbitkan surat edaran resmi yang mewajibkan seluruh pengelola mal dan fasilitas publik untuk meningkatkan standar K3 secara berkelanjutan demi menjamin keamanan masyarakat luas. Rian Apridani melaporkan. BKN Kantor Regional 7 Palembang bersama PT Taspen melaksanakan kegiatan Talih Asih sebagai bentuk perhatian dan juga pembinaan kepada ASN golongan 1 dalam rangka HUT ke-78 BKN di Palembang. Badan Kepegawaian Negara atau BKN Kantor Regional 7 Palembang berkolaborasi dengan PT Taspen Palembang melaksanakan kegiatan Tali Asih kepada ASN golongan 1 di Kota Palembang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 BKN sekaligus bentuk pembinaan ASN di daerah. Kepala BKN Kantor Regional 7 Palembang, Henny Sriwahyuni mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk perhatian kepada ASN melalui sinergi BKN, PT Taspen dan juga pemerintah daerah. Menurutnya, kegiatan ini juga sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun ke-78 BKN, meningkatkan, memudahkan, melayani, dan membahagiakan ASN. Kita sebagai wujud perhatian kami, pemerintah daerah setempat, dengan kerjasama kolaborasi dengan Taspen yang juga menjadi bagian dari pembinaan para ASN di wilayah kita. Jadi kemuliaan kita adalah tema kita adalah untuk meningkatkan, memudahkan, melayani, dan membahagiakan para ASN. Ini wujud komitmen BKN yang disampaikan oleh Kepala BKN melalui strategi 12 kebijakannya, serta dibuktikan pada ulang tahun kali ini kita mendatangi para ASN yang Sementara itu, Kepala PT Taspen Kantor Cabang Palembang Hangga Prajatama menyebutkan pihaknya bersama BKN mengunjungi 3 ASN golongan 1 sebagai penerima bantuan. Ia menegaskan, PT Taspen tidak hanya fokus pada pensiunan, tetapi juga hadir untuk ASN yang aktif melalui program tanggung jawab sosial. Pada pagi hari ini adalah dalam rangka support rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun BKN yang ke-78, dan pagi hari ini salah satu kegiatannya adalah kita mengunjungi para ASN aktif, yang mana itu selaras dengan peserta kami juga di Taspen. Kita mensampel ada 3 di sini dengan kondisi golongan yang terendah, sehingga di sini BKN bersama BKPSDM juga mendengar apa saja sih masukan dan keluhan juga.
sekaligus kita pemberian bantuan sembako. Melalui kegiatan ini, BKN dan PT Taspen berharap dapat memperkuat perhatian kepada ASN aktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Program Tali ASI ini juga menjadi wujud nyata sinergi dalam pembinaan dan pelayanan aparatur sipil negara di Kota Palembang. Erlin Fartesa melaporkan. Proyek sampah jadi listrik di Palembang mulai dimatangkan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menerima audiensi PT Sertifikasi Ketenaga Listrikan Mahatima Skema belum lama ini di Palembang. Pertemuan tersebut membahas pengembangan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL sekaligus penguatan aspek ketenaga listrikan dalam pelaksanaannya. Dalam audiensi itu, PT Skema mengingatkan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Aturan tersebut mewajibkan setiap operator dan tenaga kerja di bidang kelistrikan memiliki kompetensi serta sertifikasi yang sesuai dengan standar nasional. Menanggapi hal itu, Ratu Dewa menegaskan pentingnya kompetensi tenaga kelistrikan menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palembang. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan pihak terkait agar seluruh tenaga yang terlibat dalam proyek PSEL memiliki sertifikasi khusus di bidang kelistrikan. Yang pertama kami mengenai bahwa dengan organisasi yang pertama memberikan contoh yang baik dan memberikan satu menjadi satu dengan masyarakat terutama format di karena kontribusi itu yang lebih penting, karena kita kalau untuk memberikan yang lain mungkin kita tidak bisa, tapi saya mengajak seluruh kawan-kawan ormas paling tidak memberikan kontribusi rasa nyaman dan rasa damai. Selain itu, untuk mendukung proyek PSEL, program sertifikasi juga akan diperluas ke sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Sekretariat Daerah. Para pegawai akan didorong mengikuti pelatihan dan uji kompetensi guna meningkatkan profesionalisme dan keselamatan kerja. Tak hanya di lingkungan pemerintah, Pemkot Palembang juga menghimbau sektor swasta termasuk perhotelan dan dunia usaha lainnya agar memastikan operator ketenaga listrikan memiliki sertifikasi yang memadai. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem kelistrikan yang lebih aman, andal, dan berkelanjutan di Kota Palembang. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pendengar, fenomena El Nino perkuat musim kemarau kering di Sumatera Selatan. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang umumnya meningkat pada saat musim kemarau. Cuaca panas yang terasa lebih terik dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dipengaruhi menguatnya musim kemarau dan aktifnya fenomena El Nino di Samudra Pasifik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyebut kondisi atmosfer saat ini menyebabkan potensi hujan di Sumatera Selatan menjadi sangat rendah. Berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca dalam sepekan ke depan didominasi kondisi cerah hingga berawan. Rendahnya pembentukan awan hujan membentuk sinar matahari lebih banyak mencapai permukaan bumi sehingga suhu udara terasa lebih panas dibandingkan biasanya. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Sinta Andayani menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya monsun Australia yang menjadi salah satu penanda berlangsungnya musim kemarau di Indonesia bagian selatan. Selain itu, gelombang ekuatorial yang berperan dalam pembentukan awan hujan saat ini tidak aktif. Akibatnya, peluang terjadinya hujan di Sumatera Selatan menjadi semakin kecil. Menurut Sinta, musim kemarau tahun ini juga diperkuat oleh fenomena El Nino yang saat ini berada pada fase lemah menuju sedang. Kondisi tersebut menyebabkan sifat musim kemarau menjadi lebih kering dengan curah hujan yang diperkirakan berada di bawah normal. Dinamika atmosfer secara global dan regional, musim kemarau ini diwarnai dengan aktifnya El Nino di Samudra Pasifik yang pada saat ini dalam fase lemah menuju sedang. Hal ini menambah sifat dari musim kemarau ini semakin kering, di mana curah hujan yang
akan terjadi di musim kemarau ini di bawah normal. BMKG mencatat suhu udara maksimum di kota Palembang dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir berkisar antara 33 hingga 34 derajat Celcius. Meski masih dalam kategori normal, minimnya tutupan awan membuat cuaca terasa lebih menyengat bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Seiring meningkatnya kondisi kering, BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan yang memiliki lahan gambut. Risiko kebakaran dinilai dapat meningkat apabila cuaca panas berlangsung dalam waktu yang lama. Masyarakat juga diimbau menjaga kondisi kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air minum, menggunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengurangi paparan langsung sinar matahari pada siang hari. BMKG terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan memberikan pembaruan informasi cuaca kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun ini. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Ancaman karhutlah diprediksi patut diwaspadai dalam beberapa minggu ke depan, seiring dengan cuaca panas terik yang melanda wilayah Sumsel. Disnaker Trans Sumatera Selatan investigasi dugaan pelanggaran K3 pada peristiwa kebakaran restoran di Palembang Indah Mall. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Ayo maju,